Biasakan manggil Persib dengan kata-kata King, katanya gitu. Kekuatan engine roomnya Persib Bandung, even mereka kehilangan Tom dan juga Mark Locke kemarin, mereka tetap solid dan mereka tetap kuat sih. Jadi seharusnya nggak ada masalah sih di engine roomnya Persib Bandung, tinggal dia tugasnya melakukan intercept dan juga menjadi breaker. Mark Locke juga bisa melakukan progresi umpan yang cukup baik gitu. Dan ini cukup kehilangan di engine roomnya Persib Bandung sehingga tadi Tom Hai Beri Super League memasuki pekan ke-23. Pekan yang semakin mendekati akhir finish, tapi masih menjadi tanda tanya siapakah yang akan terus bisa memuncaki puncak klasemen. Namun kenyataannya sekarang puncak ada di Jawa Barat dan Persib Bandung masih nyaman di puncak. Puncak tiris, selamat datang di Gibah Bola. Pekan ke-23 akan banyak menghadirkan beberapa pertandingan yang cukup tricky, cukup ketat. Salah satunya adalah derby Tangerang, Dewa dan juga Persita. Derby Banten. Derby Banten. Iya. Dan juga Persija ini keluar sudah bermain ya. Iya, lawan Malut United. Kemudian juga ada Persib versus Madura United. Yes. Ya, kita akan bahas terlebih dahulu King Persib. Persib ya. Ya, biasakan manggil Persib dengan kata-kata King, katanya gitu. Kang apa King? Kang King. Kang King. Dan Persib Bandung, ya kemenangan yang cukup mahal menghadapi Persita Tangerang kemarin di GBLA dan kembali bermain di GBLA. Artinya 3 kali sudah bermain di GBLA secara berturut-turut, lawan Ratchaburi, kemudian juga lawan kemarin menang 1-0 lawan Persita, dan kali ini lawan Madura United. Apakah akan hat-trick 1-0? Ya, karena tiga-tiganya bisa jadi 1-0. Kalau melihat pragmatisnya Boyan Hodak, lu boleh ambil penguasaan bola, gua ambil 3 poinnya, gua main yang penting menang, bukan main cantik. Apakah ini akan kembali tersaji di GBLA? Iya, kalau kita lihat Madura United di putaran pertama menghadapi Persib kan mereka diluluh lantakan 4-1 di Gelora Ratu Pamelengan Pamekasan saat ini. Itu menjadi kalau tidak salah satu rekor kemenangan terbesar Persib musim ini di Super League dengan menciptakan lebih dari 3 gol. Dan memang menghadapi Madura United saat ini Persib Bandung harusnya ini menjadi kesempatan Persib untuk menunjukkan, untuk menjawab keraguan dan juga kritikan ya bagaimana lini depan dari Persib dianggap tidak semenakutkan atau dibilang tidak begitu produktif karena hanya bisa menciptakan 1 gol walaupun kemenangan tetaplah kemenangan. Still kemenangan, tapi memang mungkin betul kemenangan yang lebih pasti gitu. Dan ini kesempatan buat Persib untuk menaklukkan Madura United yang kondisinya juga lagi terombang-ambing. Madura United dalam 5 laga terakhir belum mendapatkan satupun kemenangan, hanya 3 kali imbang, 2 kali kalah. Dan Persib di GBLA masih sangat perkasa. 11 pertandingan, 11 kemenangan, hanya kebobolan 1 kali. Gol, luar biasa, itu catatan yang sangat luar biasa. Luar biasa, baik catatan yang sangat luar biasa di kejuaraan lokal maupun internasional. Dan Teja Pakualam sudah mencatatkan 13 kali clean sheet. 13 clean sheet dan juga 13 kali nirbobol untuk Persib Bandung sepanjang musim, karena ketika Adam dan juga Fitrah mengawal gawang Persib nggak ada clean sheet ya saat itu ya. Dan itu menjadi catatan juga yang sangat luar biasa bagi Teja Pakualam. Seharusnya tidak ada kesulitan buat Persib untuk menaklukkan Madura, tetapi bisa akan sangat berbahaya jika Persib bermain-main dalam tanda kutip ketika menghadapi Madura, karena Madura tetap punya potensi, punya flair untuk memberikan ancaman untuk Persib Bandung dengan mungkin Jordi Wehrman di lini tengah, AMF mereka punya Iran Junior, dan juga di lini depan mereka punya Lulinya. 3 pemain yang menurut gue siap memberikan masalah buat Persib jika Persib tidak bermain seefektif dan semaksimal itu. Iya, tidak seefektif itu mungkin yang bisa gua highlight, karena beberapa kali Persib punya beberapa peluang tapi tidak klinis di depan gawang. Ini juga akan sedikit banyak mempengaruhi permainan mereka, karena kita sering beranggapan bahwa di sepak bola peluang itu belum tentu datang 2 kali, 3 kali gitu, dan setiap peluang harusnya dimaksimalkan dengan sangat baik. Ini yang menjadi PR Persib. Kemenangan 1-0 mungkin saja bisa menjadi bahan pembelajaran juga bahwa
1-0 win is win. Yes. Menang ya tetaplah menang gitu. Tapi kemenangan 1-0 itu ada catatannya. Kalau mereka tidak bisa mengunci kemenangan, kill the game lebih cepat, ini bisa saja kemenangan itu akan buyar di depan mata mereka sendiri gitu. Dan ini yang mungkin ditakutkan oleh Bobotoh, oleh Boyan Hodak, karena ketika mereka tidak bisa kill the game, mereka tidak bisa mengunci kemenangan dengan cepat, mereka bisa saja kehilangan 3 poin di akhir-akhir laga, dan Madura punya potensi untuk melakukan itu. Iya, bahkan dari laga melawan Persita di matchday sebelumnya juga, Persita juga punya kesempatan untuk menyamakan keadaan melalui peluang-peluang yang bahkan ada gol yang dianulir, tapi memang itu menjadi satu ketepatan dari wasit Chandra saat itu. Dan menghadapi Madura, tadi saya bilang Madura itu punya pemain-pemain yang bisa menjadi atau bisa menawarkan problem di pertahanan dari Persib Bandung jika tidak ada efektivitas dari kubu Persib Bandung. Ini juga kesempatan buat Persib Bandung untuk menduplikasi kesuksesan mereka di Pulau Madura pada putaran pertama lalu untuk menciptakan banyak gol, tidak hanya menang. Karena memang saya tahu Bobotoh ataupun supporter Persib lainnya juga ingin Persib menang mutlak, menang meyakinkan, bahasanya seperti itu. Dia menang meyakinkan kan menang yang kalau tadi Dita bilang killing the game-nya bisa golin lebih dari 1 gitu, 2 gol, 3 gol atau dan seterusnya gitu. Tapi memang ini harus menjadi pembuktian lah. Ada momentum, ada momen di mana ketika menghadapi tim-tim yang terutama posisinya di luar 12 besar, di luar 13 besar, peringkat 14 sampai 18, Persib harus menang at least 2-3 gol gitu. Itu juga akan menumbuhkan kepercayaan diri. Nah, itu tidak hanya menumbuhkan kepercayaan diri, tapi bisa menjadi motivasi untuk menghadapi laga-laga selanjutnya. Kalau kemarin gue habis menang 2-0, kemarin gue habis menang 3-0. Dan bold statement juga bahwa mereka menang meyakinkan gitu atas lawan-lawannya. Dan ketika nanti Persib menghadapi Madura kan pastinya juga lini depan juga nampaknya tidak ada masalah ya. Andrew Yang, Sergio Castel, dan juga Ramon Tanque, tinggal siapa yang dipilih oleh coach Boyan Hodak. Tapi gue belum melihat daftar suspensinya ya. Tapi yang paling utama kan mereka masih kehilangan Mark Klok ya. Gue kira kemarin menghadapi Persita udah bisa kembali, udah bisa comeback, tapi mungkin nanti masih ditunggu. Mark Klok kemarin kan masih masa penyembuhan ya, masih masa perawatan, dan semoga bisa kembali lagi karena ketika Mark Klok hilang menghadapi Persita, yang mengisi breakernya kan Frans Putros. Karena memang inilah mahalnya tim Persib Bandung, di satu sisi mereka punya nilai plus yaitu versatility, squad yang dalam, dan juga versatile, dan juga serba bisa gitu, versatile. Dan itu kita lihat dari beberapa pemain yang bisa mengisi pos lebih dari satu posisi. 2 posisi bahkan. Bahkan lebih gitu, kayak Eli Reinders, juga Frans Putros juga. Eli Reinders bisa di kiri, kanan, DM depan, CM, AM gitu kan. Ini pemain yang sangat versatile pertama. Yang kedua ada Frans Putros yang bisa jadi left back, right back, CB, dan juga DM juga. Barba juga bisa jadi left back. Iya bisa, Barba bisa left back, Kurzawa juga bisa left back atau left center back. Tapi gue menyoroti kokohnya Matricardi dan juga Federico Barba sih sejauh ini. Terutama sebenarnya Barba ini menemukan tandem yang sama-sama solid, sama-sama yang memiliki kualitas yang sangat mumpuni, yaitu Patricio Matricardi. Ini sebagai informasi, Patricio Matricardi sebagai pemain yang bermain di jantung pertahanan Persib Bandung, kartu kuningnya baru 2. Sekelin itu dia bermain, itu sebersih itu dia bermain. Paulo Maldini, Alessandro Nesta. Anti mendapatkan kartu kuning, bukan Sergio Ramos. Bukan, jadi nggak main kasar, main kotor, tapi main cerdas dan main pintar. Dan itu ditunjukkan oleh Matricardi untuk mengimbangi Federico Barba. Dan pelan-pelan juga Barba menjadi kapten dari Persib ketika Klok dan Etam tidak bermain. Klok lagi cedera, Etam lagi bermain sebagai super sub. Federico Barba menjadi kapten dan ia membuktikan jiwa kepemimpinan, leadershipnya untuk menjadi pemimpin di jantung pertahanan, dari jantung pertahanan Persib untuk the wall of the team Persib Bandung. Dan sejauh ini kepemimpinan sangat luar biasa dari Federico Barba yang diisukan kan kemarin akan cabut di awal putaran kedua. Ternyata dia bisa menjaga komitmennya untuk memberikan yang maksimal buat Persib Bandung. Gua rasa sih Persib Bandung seharusnya jika dia Persib Bandung ya terutama bermain fokus, bermain disiplin, tidak meremehkan lawannya, ini yang terutama ya, tidak meremehkan lawannya, kemenangan akan mudah didapatkan. Iya, dan itu tadi bagaimana kita melihat memang kekokohan dari
benteng pertahanan Persib Bandung. Terbukti juga dari 13 kali clean sheet yang mereka dapatkan di musim ini, bahkan hanya kebobolan 1 kali di GBLA. Ini catatan yang luar biasa, emang udah siap juara nih klub. Dan kita coba menyoroti untuk bagaimana bongkar pasang engine room mereka gitu. Franz Putros, Eliano kadang ada di posisi itu, Lucho kemudian juga ya. Ini kita soroti setelah kehilangan Mark Klok ya. Kehilangan Mark Klok itu artinya Tom Hai tidak sebegitu nyamannya untuk bermain lebih advance karena tidak ada yang mengcover. Kemudian juga meskipun dia tugasnya melakukan intercept dan juga menjadi breaker, Mark Klok juga bisa melakukan progresi umpan yang cukup baik gitu. Dan ini cukup kehilangan di engine room-nya Persib Bandung sehingga tadi Tom Hai dan Lucho mungkin tidak leluasa untuk maju ke depan. Dan beberapa kali juga Adam Alis dipasang gitu. Ini lo melihatnya seperti apa nih, Bib, lini tengah engine room-nya? Balik lagi ya, bagaimana para pemain Persib ini kan saling melengkapi ya. Ketika satu pemain nggak ada, digantikan pemain lain. Engine room Persib ini kan menjadi motor utama serangan dari Persib Bandung ya. Terutama double pivot ya. Kemarin mainin Lucho dan Putros karena Tom Hai tidak bisa bermain setelah melawan Ratchaburi dan capek. Ya mungkin ya lelah juga. Enggak, dia ada urusan keluarga. Gue baca di salah satu bikin SIM katanya. Ini zigzag perpanjangan ini ya, perpanjangan ini kan KTP dan juga paspor. Enggak yang 10 tahun ya. Terus kemudian gue lihat kemarin nggak adanya Mark Klok dan juga Tom Hai memang sedikit banyak mengurangi kekuatan dari engine room-nya Persib Bandung ya, tapi penggantinya Putros dan juga Lucho juga bisa setidaknya menjadi backup yang sangat tepat gitu ketika Tom Hai dan juga Lucho tidak bisa bermain, Tom Hai dan juga Mark Klok tidak bisa bermain, dan kehadiran juga dari Adam Alis ini kan untuk membantu progresi passing. Yang membedakan Mark Klok dan juga Franz Putros ada kan kemampuan untuk mendistribusikan bola. Jadi ya sesuatu yang nggak bisa sebenarnya bisa dilakukan Putros tapi tidak semaksimal ketika adanya Mark Klok gitu di lini tengah dari Persib Bandung. Dan mungkin dengan masuknya Adam Alis untuk menambah kekuatan sebagai penghubung antara lini tengah dengan lini depan. Jadi kekuatan engine room-nya Persib Bandung, even mereka kehilangan Tom dan juga Mark Klok kemarin, mereka tetap solid dan mereka tetap kuat sih. Jadi seharusnya nggak ada masalah sih di engine room-nya Persib Bandung, tinggal adjusting dan approach Coach Boyan Hodak aja menghadapi situasi siapa lawannya nanti. Ya, dan Tridente dari Persib kira-kira? Kalau gue lihat sih kalau Tridente nampaknya tetap akan milik Berguinho. Berguinho lagi on perform. Konsisten. Ya. Dibilang kalau on perform masih ya kan yang dibutuhkan gol asis tapi memang kalau bicara konsistensi secara sistem ya konsisten luar biasa. CF kayaknya tetap milik Andrew Yang setelah cetak gol. Sayap kiri mungkin akan ke Sadil Ramdhani sih kalau gua. Sama seperti lawan Persita kemarin berarti. Berarti sama ya lawan Persita ya, karena memang sebenarnya sih intinya ada di Berguinho dan juga Andrew Yang sih saat ini lini serang dari Persib Bandung. Willian Barros kayaknya masih dapat tamparan dari Boyan Hodak ya. Memang harus diparkir dulu tuh. Kemarin kan main sebagai pemain cadangan ya pas lawan Persita Tangerang, kayaknya balik lagi sebagai seorang super sub bersama Etam juga. Iya. Itu Etam juga bisa main sih lawan Madura. Bisa gantian lah Etam atau Sadil yang akan dipasang di sisi sayap kiri ya. Dan kalau kita lihat dari Madura, apa yang bisa mereka lakukan, meskipun gue sih ngelihat win probability-nya, kemungkinan menangnya mungkin cuma 20% untuk untuk Madura United. Masuk akal sih. Karena win probability bisa jadi imbang ya kan. Win probability-nya 20% mungkin untuk kemenangan dari Madura United. Tapi apa yang bisa membuat Laskar Sapi Kerap ini bisa menyulitkan Persib Bandung? Kalau gue lihat sih Madura United sih mungkin bermain low block sih agak naif ya, tapi mungkin counter defense sih yang masih masuk akal, karena mereka punya pemain-pemain cepat tadi yang gue sebut tadi, ada Iran Junior, ada Lulinya juga, yang Jody Wehrman bisa menjadi seorang penghubung yang sangat baik. Ini kan Jody Wehrman kan dikabarkan adalah the next-nya Mark Klok ya kalau masuk tim nasional senior nantinya kalau dinaturalisasi. Tapi kita akan melihat bagaimana kekuatan yang digalang Jody Wehrman untuk memberikan suplai bola untuk Iran Junior dan Lulinya. Main counter defense nampaknya tidak terlalu buruk untuk menghadapi Persib Bandung, tapi sebaliknya lebih ideal karena juga akan sangat beresiko kalau bermain terbuka sih lawan Persib Bandung. Iya.
counter defense artinya akan mengandalkan serangan balik dan artinya itu butuh presisi dan akurasi yang tepat gitu karena ketika tidak punya presisi, tidak punya akurasi, itu jadi cuman clearance buang bola doang gitu ke depan gitu kan. Tinggal bagaimana coaching staff dari Madura United ini menciptakan permainan yang lebih terukur aja sih. Ketika mencoba bermain memaksimalkan sisi sayap, pasti mereka akan melepaskan bola ke sisi sayap ya. Itu kan kita tahu pemain-pemain Madura di sisi sayap cukup eksplosif. Jadi ya at least mereka tidak banyak buang-buang bola sih ketika build up serangan. Karena build up serangan kan kadang-kadang terburu-buru lah atau udah mendapatkan pressure dari lawan jadinya nggak optimal gitu. Gue sih rasa kalau Madura ingin mencuri poin ya mereka harus bermain smooth dan serapi itu sih. Iya. Prediksi skor, Labib? Kayaknya tetap untuk Persib sih. Iya. 2-1 mungkin. Gua nih 2-0. 2-0, 2-1. 2-0 gua, kayak masih tetap clean sheet deh. Dan masuk akal? Teja Pakualam sedang mengincar rekor dari Andri Tani gitu. Bisa banget. Dan kita akan beralih ke pertandingan berikutnya, ada Borneo versus Arema. Wow, Kronus. Arema FC. Ini duel Borneo yang kemarin kalah dari Dewa. Ini mencoba mencari peruntungannya, mencari kepercayaan diri kembali bermain di Segiri. Bagaimana Labib melihatnya? Apa kemungkinan yang bisa terjadi, potensi-potensi yang bisa terjadi di Segiri laga menghadapi Arema Malang? Ya kalau gue lihat Borneo walaupun mereka kalah, tapi kalau balik ke Segiri lagi pasti mereka mencari kawah untuk mereka bounce back, mereka untuk kembali lagi pelampiasan dan lawan yang datang juga bukan lawan sembarangan. Di putaran kedua lagi on fire banget, Arema FC ya. Dengan duo Persijanya. Trio, Rio Fahmi, Gustavo Fransa. Ada Gustavo Fransa ya, Mas Kumis. Ini kalau gue lihat catatan Arema lagi on fire, 6 game mereka meraih 4 kemenangan. 1 imbang dan 1 kalah. Kemarin imbang terakhir menghadapi Madura United dalam laga away ke Derby Jawa Timur. Pamelangan Pamekasan, Derby Jawa Timur. So, gue ngeliat Arema datang nggak kosongan. Mereka bukan tim kaleng-kaleng, terutama di putaran kedua. Pemain baru seperti ada Joel Vinicius yang kembali ke Segiri. Tapi dengan jersey yang berbeda. Betul, dengan warna biru kuning itu, layaknya logo bank ya. Terus juga ada Gustavo Fransa, ada juga Hansa Muyama, ada Rio Fahmi. Rio Pangestu mah pemain futsal. Ada Ripang itu mah. Ya gue lihat ini sangat menarik buat Arema, tapi ada satu pemain lagi yang sebenarnya Arema ini, Gabriel Silva yang menciptakan brace ke gawang Persija ya. Ya itu juga sangat luar biasa. Dan ada di lini pertahanan Hansa Muyama bersama Wallison Maya, ini pemain dari Serie B Brazil dari klub Vila Nova kalau tidak salah. Ya betul, dari Vila Nova, satu tim dengan Jan Mota berarti musim kemarin, dan Jan Motanya Persija ya. Dan gue ngeliat pemain-pemain baru yang masuk di putaran kedua dari Arema ini menjadi energi baru, energi tambahan, kebangkitan dari Arema. Arema ini udah stay sekarang di 10 besar kalau tidak salah, di peringkat ke-9. Pelan-pelan mulai mendapatkan poin-poin untuk naik, dan ini menjadi nilai plus buat pelatih Arema saat ini, Marquinhos, yang menurut gue punya amunisi yang lebih mumpuni, amunisi yang lebih banyak. Jadi Borneo harus hati-hati di Segiri, walaupun kita tahu Borneo kalau main di Segiri ini mainnya mengerikan 2 kali lipat. Jadi ini akan menjadi laga yang sangat panas, laga yang sangat seru tentunya, dan pastinya ketat sih. Ya, dan Borneo pasti akan mencari pelampiasan dan akan bermain kesetanan dalam tanda kutip. Mereka akan coba untuk keluar begitu menyerang, karena memang mereka punya kapasitas untuk menyerang dengan sangat baik ya. Bagaimana kita tahu kualitas Peralta dan juga Juan Villa, mereka akan menopang Obi dan Obieta dan juga Nunes ya. Bagaimana ini Segiri masih cukup angker untuk salah satu setelah GBLA yang angker di Super League kali ini, dan
gue melihat sih Arema ya dengan semangat Jawa Timurnya mungkin akan tetap menjadi lawan yang tidak bisa dipandang sebelah mata juga, tapi kayaknya sih gue melihat ini menjadi waktunya Borneo ya, seperti biasa Borneo tidak akan menyia-nyiakan advantage sebagai tuan rumah untuk meraih 3 poin dan menjaga jarak dan menjaga asa sebagai title contender. Ya, gue sepakat bagaimana Borneo kan terakhir kali main di Segiri itu kan tanggal 1 Februari. Ya. Tanggal 1 Februari 2026 maksud gue. Hampir sebulan. Ya. 2 minggu 3 minggu ya. Ya, balik lagi ke Segiri. Balik lagi ke Segiri setelah melakoni 2 laga tandang. Jadi ini kesempatan buat mereka mendapatkan poin penuh lagi di Segiri. Tadi Dita udah bilang beberapa nama, ada Peralta dan juga Juan Villa, ditambah juga pemain baru Astina, Caio Nunes, terus juga Obieta, belum lagi pemain-pemain seperti Cak Sumbu, terus juga Kehirose, Rivaldo Pakpahan. Gua rasa sih tetap memang Borneo lebih diunggulkan dari Arema, faktor Segiri, dan juga mereka butuh wadah untuk melepaskan kekesalan mereka, dan ini waktu yang tepat mereka buat kembali bounce back 3 poin. Ya, berapa prediksi skor Borneo Arema? Tipis aja, 2-1 juga. Gua 3-1 kayaknya. 3-1 ya. Kayaknya agak cukup menggila nih. Borneo FC ya, karena kita faktor Segiri sih yang bikin Segiri. Dan kalau kita saksikan selain dengan adanya Borneo versus Arema, ada juga Persita versus Dewa, duel Banten, derby Banten. Derby Banten di Stadion Indomilk Arena ya, artinya ini juga cukup menarik. Dewa pasti juga nggak mau kalah. Ini jadi tuan rumah berarti yang menjadi tuan rumah harusnya sih Persita ya, karena kemarin Persita kan away ke Bandung ya. Ya karena Dewa main di Indomilk Arena juga nyewa, jadinya rancu. Tapi kalau gue lihat-lihat ya betul, laga selanjutnya adalah Persita harusnya, tunggu cek dulu ya biar gua. Persita yang tuan rumah. Karena kemarin kan away mereka ke Bandung ya, dan ini kesempatan juga buat Persita. Persita kalau main di Indomilk juga keras, kuat gitu. Comeback mungkin kemarin sempat kepukul aja dari Persija Jakarta ya di Tangerang, kesandung dari Persija Jakarta. Juga Persija waktu kemarin juga lagi on fire-nya. Jadi lawan Dewa United kayaknya akan menghadirkan laga keras sih, Dit. Iya. Berarti akan banyak duel fisik kah? Duel fisik dan duel teknik. Dua teknik dan taktikal ya. Ya, Persita juga dengan Carlos Peña punya gelandang yang sangat luar biasa, sama ketika menghadapi Persib kemarin ada Pablo Garnet, ada Ramon Bueno, ada Eber Beza sebagai destroyer untuk tim lawan. Di kubunya Dewa United kita tahu ada Ricky Kambuaya, ada Ivar Jenner, ada Vico Duarte dari lini tengah, ada Wipali juga. Jadi ini duel dua tim yang sangat-sangat kuat secara karakter. Jadi kayaknya hujan gol tidak terelakkan sih di laga ini. Kehilangan dari Igor Rodriguez, apakah Hoki Caraka akan mengisi posisi? Kan ada goalkeeper lainnya dari Persita Tangerang yang Bukti Ali Raja. Joy Sorongan. Gua akan melihat sepertinya kiper yang tersedia untuk Persita. Masa Hoki Caraka lagi kan? Kurniawan Kartika Aji. Oh, ex kiper timnas U23 SEA Games 2017. Iya, gue juga di situ. Kurniawan Kartika Aji it's good buat Persita Tangerang, karena Kurniawan Kartika Aji juga beberapa momen ketika Igor tidak bisa bermain, Persita tidak memaksakan Igor dan memberikan kesempatan buat Kurniawan Kartika Aji, dan ini kesempatan lagi buat Kurniawan Kartika Aji. Jika mungkin Igor hukumannya diperberat dari Komdis 1+2, ini bisa menjadi blessing in disguise buat Kurniawan Kartika Aji. Tapi kita akan melihat challenge pertama dari Kurniawan Kartika Aji ketika menghadapi serangan dari Alex Martins dan kawan-kawan. Alex Martins lagi on fire dengan brace terakhir ke gawang Borneo, dan juga apakah Jan Olde akan melakukan rotasi mengingat mereka juga masih bermain di ACGL. Kalau rotasi kayaknya belum, karena main di ACGL tanggal 12 dan tanggal 5 dan 12 Maret. Oh, berarti masih ada 1 minggu ya? Masih ada 1 minggu, dan juga laganya Dewa berikutnya kan menghadapi Persija. Oh, ditunda. Harusnya tuh tanggal 7 ya.
Jadi dia antara tanggal 5 sama 12 itu ada laga Dewa dan Persija, tapi Ditunda, ditunda ke ya? tanggal 15 Maret. Ya. 15 Maret akan menjadi laga-laga akan disediakan waktu untuk menggelar laga-laga tunda. Ya. Ada juga banyak laga Borneo tunda, lawan Borneo Persib juga. itu lumayan tuh. Lumayan panas. Jadi Panas. Ya. di hari itu ada 2 game panas dan seharusnya Dewa United game yang menentukan, match yang menentukan. minggu yang menentukan itu. Menurut gua Dewa United malahan sebaliknya jangan menyimpan nama-nama terbaik yang mereka miliki, tapi mengeluarkan nama-nama terbaik agar semakin panas menghadapi ACGL di tanggal 5 betul. Maret nanti. Match fitness-nya juga tetap Match fitness-nya terjaga, apalagi di bulan puasa juga. Biasanya kan kalau nggak dikasih match fitness, pemain agak kendor nih. Iya, benar. Wajar kondisi lagi bulan puasa. Jadi sebenarnya kalau di bulan puasa pemain harusnya tetap diberikan porsi latihan yang cukup dan juga minute play yang terbaik. Jadi menurut gua Dewa juga bisa memberikan sesuatu atau menyuguhkan pertandingan yang syarat kualitasnya menghadapi Persita nanti. Langsung aja berapa? Prediksi skor? Prediksi. 1-1 gua. Oh, 2-2. Lu sama-sama imbang ya? Imbang kayaknya. Kita dari tadi sama ya? Menang, cuma Iya, beda skor. beda skor. Selalu beda skor. Iya. Cuma outputnya sama. Betul. Dan langsung aja kita lempar ke sobat penggibah. Boleh? Kira-kira skor berapa tadi Persib lawan Madura United? Skornya berapa? Borneo Arema. Derby Banten. Iya, dan juga Derby Banten Persita Tangerang versus Dewa United. Langsung aja tulis di kolom komentar. Yap. Ya, dan terima kasih juga untuk LED lagi-lagi LED the best. yang sudah menyediakan set ini, jasa vendor yang luar biasa. Betul. Sebagai vendor dari Gibah Bola, vendor utama. Vendor utama paling Broadcast juga bisa. Bisa apapun. Menyiarkan Liga 3 udah berpengalaman. Edit mereka bisa Edit apa? Edit skripsi. edit video ya. Jasa dokumentasi jago lah, keren lah. Alat lengkap di sini ya. sangat lengkap. Bagus Kalau mau semua. cek langsung ke studio bisa. Tuh, resource sumber daya manusianya keren-keren. Sangat-sangat Kompeten dan cerdas. Dan satset. Apa? Satset banget. Satset tastes. Tiba-tiba udah jadi aja. Ya, terima kasih untuk sobat penggibah yang sudah setia menanti Gibah Bola. Yep. Ya, jangan lupa juga untuk subscribe buat yang belum subscribe, nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan info-info terbaik sepak bola. Yep. Terima kasih sekali lagi dan kayaknya kita harus pamit nih. Pamit undur diri. Ya. Oh, tapi nanti ada episode selanjutnya, jadi jangan lupa untuk menyalakan notifikasi supaya tidak ketinggalan berita-berita terbaik dari sepak bola Indonesia. Gua Dita Parmudia pamit. Gua Labib Sadat cabut. Maju terus sepak bola Indonesia. Ciao.